Sudah mulai ada perilaku berbohong atau menipu orang-orang di sekitarnya dengan tujuan untuk bisa bermain game di internet. Pada tahun 2018, WHO sudah menetapkan bahwa perilaku bermain game di internet yang terus-menerus dan berulang kali hingga mengganggu hidup sehari-hari, tanggung jawab hidup sehari-hari adalah sebuah gangguan perilaku. Oleh karena itu, orang tua, ayah bunda, mari kita lihat sama-sama apa saja kriteria-kriteria bermain internet game ini yang kemudian mengarah kepada gangguan perilaku. Ada 9 karakteristik yang menunjukkan internet gaming disorder. Yang pertama, preokupasi kepada gaming internet. Artinya, waktu, tenaga, hidupnya lebih banyak proporsinya untuk menggunakan permainan di internet. Jadi, bagian-bagian tanggung jawab lain di hidupnya, misalnya untuk bersekolah, untuk bekerja, kemudian menjadi tersingkir karena lebih banyak porsi hidupnya digunakan untuk bermain game di internet. Yang kedua, ada muncul gejala ketagihan. Jadi ketika akses terhadap permainan internetnya ini diambil, dia muncul untuk menagih. Bisa dengan perilaku misalnya marah atau menangis kalau pada anak-anak. Intinya itu harus dia dapatkan akses tersebut. Gejala ketiga adalah toleransi yang makin meningkat. Dalam arti, kalau biasanya 1 jam cukup, kemudian menjadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan bahkan bisa sampai 6, 7, 8 jam. Jadi semakin tahan untuk memainkan itu. Yang keempat, seseorang gagal untuk mengendalikan diri. Jadi anak atau remaja ini mungkin tidak bisa mengontrol dirinya ketika dia punya keinginan untuk memainkan game tersebut. Yang kelima adalah kehilangan minat untuk melakukan aktivitas lain, hobi lain. Jadi satu-satunya minatnya hanya pada internet gaming. Karakter yang keenam adalah seseorang yang terus berlanjut menggunakan atau memainkan game di internet meskipun di hidupnya sudah mulai muncul masalah-masalah. Misalnya nilainya mulai jelek, temannya mulai menjauhi, kemudian orang tua mulai marah, bahkan sampai misalnya terancam tidak naik kelas. Meskipun dia tahu bahwa itu sudah membahayakan, tapi dia tidak bisa untuk menghentikan keinginannya memainkan game di internet. Yang ketujuh, sudah mulai ada perilaku berbohong atau menipu orang-orang di sekitarnya dengan tujuan untuk bisa bermain game di internet. Berbohongnya mulai dari soal waktu misalnya, ketika ditanya orang tua, "Kamu sedang apa?" "Oh, belajar," padahal sedang bermain game. Sampai kepada skala yang lebih besar. Misalnya kalau untuk game itu dia membutuhkan uang dan sebagainya, mungkin dia mulai berbohong, mulai mencuri bahkan untuk memenuhi keinginannya memainkan game tersebut. Yang kedelapan adalah penggunaan game di internet sebagai cara melepaskan atau mengatasi suasana hati yang negatif. Misalnya kelelahan, kebosanan, atau marah, dia menggunakan game di internet untuk mengatasinya. Yang kesembilan adalah seseorang telah mengalami akibat yang membahayakan karena kecanduannya terhadap game internet. Misalnya, hubungan dengan pertemanan mulai hilang atau terancam untuk tidak naik kelas. Jadi sudah mulai nampak akibat-akibat yang membahayakan kehidupannya pada saat itu. Dari 9 karakteristik tersebut, untuk dikatakan seseorang mengalami internet gaming disorder atau kecanduan, perlu ada 5 atau lebih karakteristik yang terpenuhi dan sudah terjadi selama 12 bulan. Di sini maksudnya, kalau misalnya anak atau seseorang menunjukkan satu gejala saja, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia kecanduan game. Maka perlu dilihat dengan lebih hati-hati.
Internet gaming disorder juga bisa dilihat level keparahannya. Jadi ada tingkat rendah atau mild, kemudian sedang dan parah. Dilihat dari mana? Dilihat dari seberapa besar dampaknya terhadap tugas kehidupannya sehari-hari. Jadi misalnya, ringan kalau misalnya belum sampai bolos sekolah, belum sampai tidak naik kelas, tapi nilai ulangan harian mulai terganggu misalnya. Nah, itu ringan. Untuk level yang sedang, tentunya ketika tingkat akibat dari kecanduannya pada internet game ini tidak terlalu parah tapi sudah tampak nyata. Misalnya kalau pada anak-anak yang bersekolah sudah mulai terancam tidak naik kelas, ada warning dari guru. Nilainya merahnya hampir di 80% dari mata pelajaran. Kalau tadi yang ringan mungkin hanya baru 3-4 saja. Jadi dampaknya lebih berat daripada yang ringan, tetapi belum sampai sangat fatal, sehingga misalnya kalau pada anak belum sampai dikeluarkan dari sekolah. Itu yang taraf sedang. Parah kalau sudah sampai kepada misalnya anak betul-betul sudah tidak bisa dilepaskan dari gadget dan internetnya, menolak atau marah ketika itu diambil, menolak untuk sekolah, benar-benar sudah tidak ada lagi kesadaran untuk melakukan tanggung jawab kehidupannya. Untuk tingkat keparahan yang ringan, misalnya ketika seorang anak dihentikan atau diganggu aksesnya terhadap internet dan game, mungkin dia akan sedikit marah kepada orang tuanya atau menunjukkan kekesalan atau mungkin membanting kaki sambil cemberut dan protes kepada orang tua. Tapi setelah dibujuk-bujuk mungkin akan mau untuk memahami. Jadi masih bisa dibantu untuk mengubah perilakunya. Sedangkan untuk level yang sedang, eskalasi emosinya mungkin lebih dari sekedar cemberut dan marah. Tapi misalnya mulai menunjukkan protes dengan tidak mau mengerjakan PR sebagai bentuk protes kepada batasan yang diberikan orang tua, atau mulai menggunakan nada tinggi dan membantah orang tua, menunjukkan kemarahan, atau mulai membanting sesuatu sebagai mengekspresikan agresinya. Jadi kemarahannya sudah lebih daripada yang tadi tingkat ringan. Kemudian kalau yang berat, anak misalnya ketika aksesnya diambil, sudah mulai perilaku emosinya kemudian menjadi sangat marah, tidak mau melakukan aktivitas yang harusnya dilakukan, pergi ke sekolah sudah menolak. Jadi ekspresi ketidaksukaannya sudah menjadi perilaku yang betul-betul bagi orang tua mungkin juga kaget ketika melihatnya. Karena marahnya sangat besar, protesnya juga sampai bisa menolak apa yang orang tua mau dia lakukan. Tidak hanya marah, tapi juga mungkin ada anak yang kemudian memaki orang tua. Nah, jadi level keparahannya ini juga perlu dilihat, dan tentunya akan lebih baik ketika yang melihat atau menegakkan diagnosanya adalah profesional. Tetapi orang tua perlu mulai aware untuk kalau melihat ada gejala-gejala tersebut pada anak, segeralah minta bantuan kepada profesional. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu supaya anak-anak kita tidak sampai kecanduan game di internet? Boleh bermain tapi tidak sampai kecanduan. Yang pertama, pastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar anak? Tidak hanya makanan, pakaian, itu kebutuhan utama sudah pasti bisa terpenuhi. Lalu 3 hal yang terkait dengan psikis anak. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dikasihi. Jadi pastikan papa, mama, ayah, bunda, kebutuhan anak untuk merasa disayangi, dikasihi itu mereka peroleh. Tunjukkan dengan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang, juga sentuhan, pelukan, perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa mereka berarti bagi Anda. Lalu yang kedua, kebutuhan untuk merasa mampu melakukan sesuatu. Seorang anak membutuhkan untuk dia merasa bisa, mampu melakukan sesuatu. Nah, kita orang tua apresiasilah hal-hal yang sudah anak lakukan yang Anda lihat sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, dia sudah pergi ke sekolah, dia sudah mengerjakan ujian dan ujiannya nilainya cukup baik, berikan apresiasi.
Jadi tidak hanya kita menegur perilaku yang salah, tapi jangan lupa untuk juga mengapresiasi hal-hal yang sudah benar dilakukan oleh anak. Sehingga anak akan mulai menumbuhkan rasa bahwa saya mampu, saya bisa. Yang ketiga, kebutuhan anak adalah otonomi atau kemandirian. Nah, orang tua, jangan sampai karena kita merasa sayang, justru kita mematahkan sayap kemandirian mereka dengan selalu melayani, selalu turun tangan untuk semua hal tantangan yang mereka hadapi. Anak ketika harus memecahkan masalah, misalnya ada PR yang sulit, ada tugas prakarya. Seringkali kita orang tua kemudian langsung terjun, kita saja yang mengerjakan. Padahal bagian kita semestinya mendampingi dan tetap yang mengerjakan anak kita. Meskipun butuh waktu lebih lama. Tapi dari anak berlatih memecahkan masalah, akan lahir kemandirian. Dan kebutuhannya untuk bisa mandiri, memilih, mengambil keputusan, itu akan terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk mandiri, dan kebutuhan untuk merasa mampu atau bisa, anak tidak akan mencarinya ke internet game. Karena internet gaming tanpa sadar memberikan ruang untuk 3 kebutuhan itu seakan-akan terpenuhi. Ketika dia relate dengan teman bermain game, ketika dia bisa mengendalikan unsur-unsur di game, dia bisa menang, maka dia merasa bisa. Lalu dia bisa memilih senjata yang dia gunakan atau pilihan-pilihan level yang ingin dia mainkan. Itu justru bisa memberikan anak merasa bisa dan merasa punya ruang kemandirian. Nah, kalau ini sudah terpenuhi oleh orang tua, saya kira anak tidak akan perlu mencari pemenuhannya di internet gaming, sehingga tidak akan sampai kecanduan. Yang kedua, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua supaya anak-anak kita tidak sampai mengalami kecanduan internet gaming adalah berikan contoh penggunaan gadget internet yang sehat. Internet, gadget adalah hal netral yang tergantung manusianya menggunakan. Dengan internet dan gadget, kita sebenarnya bisa meningkatkan kualitas hidup juga. Kita bisa berkomunikasi dengan saudara dan teman yang jauh dengan mudah, pakai video call dan sebagainya. Jarak tidak lagi menjadi masalah. Kita punya perpustakaan terbesar di internet dengan menggunakan gadget. Artinya ada hal-hal positif yang bisa meningkatkan kualitas hidup bagi manusia yang bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Apa contoh yang kurang baik misalnya? Ketika kita sebagai orang dewasa menggunakan gadget secara abusive. Dalam arti, kalau kita kebosanan misalnya, kita pengen relax, lalu kita selalu hanya menggunakan gadget. Itu contoh yang abusive. Mengapa? Karena harusnya ada cara lain untuk mengatasi kebosanan. Kita bisa duduk ngobrol dengan anak kita, dengan orang lain. Kita bisa mungkin olahraga, kita bisa pergi ke alam. Jadi tunjukkan pada anak bahwa gadget dan internet digunakan dengan bijak dan ada aktivitas lain yang bisa dilakukan di luar gadget dan internet. Contoh lain penggunaan gadget dan internet yang bijak adalah misalnya ketika kita merasa lelah, penat, maka untuk refreshing kita bisa tidak hanya bermain game, itu bisa jadi salah satu pilihan. Tapi tunjukkan kepada anak-anak ada ragam pilihan yang lain. Kalau lelah, misalnya ya tidur, beristirahat, sebentar tidur. Atau kemudian misalnya bermain board game. Jadi permainan bersama, tidak hanya sendiri, dan ada bentuk fisik permainannya, bermain kartu, bermain board game, kita bisa lakukan. Jadi anak punya referensi bahwa kalau kita bosan, lelah, atau misalnya membaca buku. Jadi ada pilihan-pilihan yang kita tunjukkan pada anak, kita contohkan pada anak. Contoh lainnya penggunaan gadget yang bijak adalah tidak selalu kita itu harus memegang gadget di tangan kita. Ada kalanya gadget perlu kita letakkan untuk kemudian kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita dan dengan orang lain. Contoh lain yang lebih spesifik, ketika kita bicara dengan seseorang, hendaknya kita tidak bicara dengan mata yang melihat kepada gadget. Kalau kita orang dewasa melakukan itu, maka jangan heran anak-anak pun melihat dan akan melakukan hal yang sama. Padahal
komunikasi yang sopan tentunya ketika kita bisa melihat dari mata ke mata dan bicara dengan eye contact sebagai bagian dari komunikasi. Yang ketiga, yang kita bisa lakukan supaya anak-anak kita tidak sampai mengalami kecanduan internet gaming adalah secara praktikal, ayah bunda perlu tahu karakteristik dari game-game yang tersedia di internet. Game ini sekarang juga sudah punya batasan usia dan apa pesan yang tersirat di dalam games itu. Tentu bantu anak-anak Anda untuk memilih game yang sesuai dengan usia, yang kontennya edukatif, yang kontennya tidak mengandung unsur kekerasan, yang mungkin pada level usia tertentu belum dapat mereka pahami. Jadi, untuk seleksi tentang game-game apa yang dimainkan oleh anak di internet masih menjadi tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, hendaknya orang tua tidak memberikan gadget berupa handphone ataupun tab sebagai milik anak. Gadget atau tab sampai anak berusia dewasa adalah milik orang tua yang dipinjamkan kepada anak. Dengan demikian, anak tidak akan merasa bahwa gadget adalah milik pribadinya dan dia boleh menggunakan sesuai dengan keinginannya. Tetap ada kontrol dari orang tua, dari sisi kapan menggunakan, game apa yang digunakan, batasan waktunya. Bantu anak Anda untuk bisa mengelola penggunaan gadget ini sesuai dengan kebutuhan dan fase usia hidupnya. Bagaimana cara orang tua membantu anak untuk mengelola penggunaan gadget dalam hal gaming? Kalau sampai usia sekolah dasar, orang tua itu juga perlu membatasi berapa lama anak boleh bermain. Misalnya di akhir pekan 1 jam. Lalu apa yang dimainkan, orang tua juga boleh cek. Karena anak sampai usia sekolah dasar masih membutuhkan adanya kontrol dari orang dewasa. Kita tidak bisa membiarkan dia menelusuri internet dunia maya itu sendirian. Sama halnya kalau di dunia nyata Anda tentu tidak akan membiarkan anak sampai usia SD pergi sendirian di luar rumah Anda. Sama di internet dunia maya, gaming juga bisa menjadi ruangan yang sangat luas yang anak bisa tersesat. Oleh sebab itu orang tua dampingi ketika anak bermain game. Kalau Anda juga bisa memainkan game itu, tidak ada salahnya Anda bermain game bersama anak dalam batasan waktu yang telah disepakati bersama. Kalau sudah remaja, mungkin kita harus memberi ruang yang lebih luas. Berikan trust, berikan kepercayaan kepada anak. Anda bisa melakukan pengontrolan secara random. Jadi anak tiba-tiba, boleh ya, papa lihat sedang bermain apa, mama lihat sedang bermain apa. Sehingga dengan cara yang dicek secara random, anak juga tidak expect dan dia berlatih untuk menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepadanya, bahwa kapan saja orang tua boleh mengecek game apa yang sedang dia gunakan dalam batasan waktu yang juga disepakati dengan orang tua. Misalnya pada saat hari sekolah hanya bermain 1 jam. Lalu pada saat weekend mungkin boleh 2-3 jam untuk remaja. Terkait dengan konten game, setiap games itu sudah disertai dengan rating untuk anak usia berapa. Nah, orang tua perlu tahu ini. Jadi jangan segan untuk berbicara atau mendiskusikan dengan anak ketika dia minta satu game diunduh misalnya. Maka duduklah di sampingnya dan lihat game itu diperuntukkan untuk anak usia berapa. Itu satu cara membantu anak memilih dan jelaskan kepada anak mengapa batasan usia itu juga harus ditaati. Pada usia kanak-kanak, orang tua lebih punya otoritas penuh untuk memutuskan pilihan rating usia game anak. Jadi jangan sampai Anda orang tua kalah ketika anak merengek untuk memainkan sebuah game yang sebetulnya lewat dari usianya dan kemudian Anda mengalah. Anda yang harus tetap tegas mengatakan itu belum boleh nak. Nanti kalau usiamu sudah mencukupi baru boleh. Tetapi untuk anak remaja, pendekatannya menjadi berbeda. Kita tidak bisa sekedar memaksa, karena nanti anak remaja akan mencari cara untuk mencuri-curi di belakang orang tua. Yang kita bisa lakukan adalah mulai berdiskusi dan bernegosiasi untuk menemukan kesepakatan. Misalnya, remaja Anda ingin memainkan satu permainan yang ratingnya sebetulnya tidak sesuai dengan usianya. Nah, buka ruang untuk mendiskusikan. Tanya mengapa dia ingin memainkan. Lalu Anda sendiri sebagai orang tua, usahalah untuk sedikit memahami mengapa kira-kira game itu diratingkan untuk orang dewasa. Di dalam ruang diskusi dengan anak,
Anda mendiskusikan alasan mengapa belum tepat untuk dimainkan. Karena remaja biasanya sudah tidak mau sekedar dilarang. Dia butuh alasan mengapa itu dilarang dan mengapa itu tidak baik baginya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.